wabarakatuh. Alhamdulillah bihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tuqtal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maut. Wassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang saya hormati Abu Karom, para ulama, tokoh masyarakat, sesepuh dan sesepuh Lurah Areng Jaya, Ketua RW 18 dan staf, Ketua RW 5, 6, 8, 9, 15, 17, 19, banyak anak, 21 peserta staf, Dewan Penasehat Masjid Abu Jar Al-Ghifari At-Taqwa, Ketua DKM Abu Jar Al-Ghifari At-Taqwa dan semua pengurus, Ketua DKM Al-Hidayah dan semua pengurus, Ketua DKM Nurul Kalah dan semua pengurus, Ketua DKM Al-Talak, Ketua DKM Nuzul Huda, Ketua DKM Nurul Wafa, Ketua DKM Musola di lingkungan Blok 8 RW 18, Ketua RT 1 dan sampai 9, 2 staf, Ketua PKK RT 1 sampai 9, Ketua TPA banyak amat, Ketua TPA Abu Zar Al-Ghifari, tim Narawis. Bu, nggak usah di absen, habis absennya. Oh, emang mau absen orang dari tadi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan waktu yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita ada di sini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadiri pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, bahkan kita semua dipayungi oleh sayap-sayap malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua dosa lampau selok kata semua dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir lampu dan berani ampun BRT parah. Hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas kepada Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Dua tangan. Awas jangan sampai pecah. Tenang ini. Tenang ibu mulai rumah. Pernahkah abang noni encang-cing ngabarin anda sholat sunat 1000 rakaat? Pernah? Tahajud sahabat 2 rakaat, kami sudah terang bibir onyong akan sakit tahajudnya 2, gayaan dan dananya daripada tahajud. Saya yakin kita semua berharap semoga hadis nanti hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin merugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin juga rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin unggul. Jangan tengah-tengah kiri kanan. Lihat saya, seret.
Anda sekarang merasa untung apa rugi? Serius? Kagak nyesel? Contoh, dulu waktu Anda masih perawan, numpang hidup bersama orang tua, kalau sholat yang membaca surat naon? Urut dunia ina antena dijamin punya suami, punya anak, punya rumah, punya motor, punya mobil. Pengen beli baju kayak apa duitnya ayah, pengen jajan makanan kayak apa duitnya ayah. Saya tanya, sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini, kalau Anda sholat yang dibaca surat naon? Rugi tahu lumayan pengajar. Hadirin, sekarang peringatan sautan. Tadi Pak Ustaz sudah membacakan baru surat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana maksud Allah. Kalimat ini Al-Tafsir mengatakan namanya kalimat ta'ajub. Kenapa disebut kalimat ta'ajub? Karena peristiwa yang Allah sampaikan setelah kata subhana ini membuat kita takjub. Peristiwa Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana. Subhana ini adalah penolakan. Kenapa penolakan? Di sini Allah Subhanahu wa taala mempertaruhkan kesucian dirinya. Karena orang-orang bilang ketika Rasul bercerita habis diisromi'rajkan oleh Allah, mereka bilang lampu. Orang beredar rotek dan ya ini nanti apaan? Silau. Silakan mereka yang pakai lampu nenek. Masya Allah. Jadi itu ketika Rasulullah habis disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bercerita sama orang seperti ini. Mereka nggak percaya, mereka bilang Muhammad gila, Muhammad disenting. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempertaruhkan kesucian dirinya. Aku yang maha suci, nggak bakal mengutus seorang nabi, seorang rasul yang gila. Makanya dipertaruhkan kesucian Allah Subhanahu. Duduk dengan orang. Maka tidak siapa ada urusan mengambil orang, kecuali kalau Anda punya depan tiang ada ngambil orang tahu, nah nabi sedikit. Orang Bekasi. Dari ini Allah mempertaruhkan kesucian dirinya. Subhanalladzi asra bi abdihi laila, mengisra-mi'rajkan pada sebagian malam, tidak seluruh malam. Ada sejarah mengatakan Rasul kembali ke tempat tidurnya masih ada rasa hangat, artinya tidak lama. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Anda lihat Rasulullah itu sedang tiduran di Masjidil Haram, dibangunkan oleh Jibril, lalu dibawa ke sumur Zam-Zam, dibelah dadanya, dibersihkan, dibuang yang kurang baik, dimasukin yang baik, kesabaran, keikhlasan, ilmu pengetahuan, ketaatan, segala-galanya yang baik dimasukkan dalam dada beliau. Nah, sejarah mengatakan setelah dibelah dada beliau, dibuang yang kurang baik, dimasukkan yang sangat baik, langsung diajak berwudu oleh Jibril atas perintah Allah. Ini wudu yang pertama yang Rasul lakukan. Apa hikmah yang kita ambil? Hikmah yang kita ambil tiada lain bahwa kita kalau mengaku umat Nabi Muhammad SAW, hidup wajib dimulai dengan kebersihan. An-nadhafatu minal. Makanya aneh kalau ada orang ngaku beragama Islam, ngaji rajin, salawatan pinter,
tahlilan apal, yasinan apal, begitu mampir rumahnya para latak sadar ayat. Aneh. Karena kalau kita ngaku Islam harus bersih segala-galanya. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang taubat, Allah menyukai orang yang suci. Anda sekarang lihat, minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa. Nah, mana Masjidil Haram? Anda silakan buka surat Ali Imran ayat 96, buka cepat. Nanti Ali Imran 96 buka. Ayo, nanti Ali Imran 96 buka. Ayo. Surat Ali Imran 96. Anda tahu tadinya silakan. Yuk. Buka. Yuk yang udah ketemu siapa? Ali Imran 96. Ayo. Baca. Sesungguhnya ayatnya dibaca kan ngaji 96. Arabnya kasih anak petang. Nggak ada doa ini baca. Ayo cepat. Silakan. Yuk. Yuk. Ayo yang mana kamu? Kasih ke belakang. Kalau dikasih ke belakang. Yuk langsung. Silakan. Baca. Urian. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun oleh Allah linnas buat manusia, di Bakkata yang ada di kota Bakkah, yang berkah istrinya petunjuk bagi segenap alam. Hari ini lapisan langit yang kedua ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat setiap saat. Dalam ayat ini Allah menyatakan, Allah perintahkan malaikat membangun Ka'bah yang letaknya persis di Baitul Ma'mur buat tempat tawafnya manusia setiap saat. Jadi yang pertama membangun Ka'bah Allah memerintahkan malaikat. Ada yang bilang, bukankah yang pertama membangun Ka'bah Nabi Ibrahim? Bukan. Nabi Ibrahim hanya merenovasi Ka'bah. Anda silakan buka Al-Baqarah 127, buka. Ayo. Nanti ini langsung berdoaan. Al-Baqarah 127, Bapak. Di depan tiang, juga kenangan perangnya. Sini pindah depan tiang. Yuk. Al-Baqarah 127, silakan buka. Yuk silakan. 127 Al-Baqarah enggak? Ini ambil sorot ke belakang mana panitia kerja dong panitia. Yuk. Yuk silakan. 127 monggo. Udah buka. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza yarfa'u Ibrahimu qawwaida minal baiti wa Isa wa Ismail yang dulu. Wa Ismaila Rabbana taqabbal minna innaka antas syamiul alim. Wa idza yarfa'u Ibrahimu qawwaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas syamiul alim. Ingat kalian ketika Ibrahim yarfa' meninggikan Ka'bah. Kalau meninggikan pondasinya sudah ada apa belum ada? Sudah ada. Jadi Nabi Ibrahim bukan yang pertama membangun Ka'bah, tapi merenovasi Ka'bah. Sambungkan dengan Ali Imran 96. Waktu Allah perintahkan malaikat membangun Ka'bah, di zaman Nabi Nuh datang tsunami banjir bandang yang sangat dahsyat. Ka'bah hancur atasnya doang, pondasinya tidak. Kenapa? Pondasi Ka'bah dibangun pojoknya barat laut, barat daya, timur laut dan tenggara. Ini merupakan kekuatan, merupakan kekokohan. Apa
simbolnya? Apa hikmahnya? Kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, godaan datang dari manapun tetap ucapkan la ilaha illallah. Jangan mudah tergoyahkan. Yang namanya Ka'bah, panjangnya 12 meter, lebarnya 10,1 meter, tingginya 16 meter. Yang namanya Ka'bah, menghadap ke timur, utara, selatan, kemudian barat. Kenapa? Maksud Allah, tamu yang datang berkunjung ke rumahnya Allah, selama niatnya karena Allah, selama modal yang kalian bawa adalah takwa, pasti diterima oleh Allah sebagai pemilik rumah. Yang namanya Ka'bah, ada perhatikan, warnanya hanya apa? Hitam. Nggak ada warna hijau, nggak ada warna biru, kuning, nggak ada. Kenapa? Hikmahnya, kalian hidup di alam dunia jangan neko-neko, jangan banyak belagu. Kalau belagu muka lu jauh dari luar biasa. Anda lihat, yang namanya Ka'bah di pojok kanan ada yang disebut dengan Hajar Aswad. Apa artinya? Apa artinya? Batu hitam. Ada dua versi ulama. Ulama pertama mengatakan Hajar lampu. Ulama pertama mengatakan Hajar Aswad berasal dari surganya Allah yang warnanya putih, cuma dosa manusia yang lampu, cuma dosa manusia yang banyak jadi warna hitam. Betul? Dua. Ulama yang kedua mengatakan Hajar Aswad berasal dari batu meteor yang jatuh ke bumi. Hajar Aswad kecil, garis tengahnya 10 cm, garis lingkarnya hanya 30 cm. Hajar Aswad ini lambang tangan Allah yang menjulur ke muka bumi. Kalau Anda bisa, silahkan Anda menciumnya seolah-olah mencium tangan Allah. Kalau Anda nggak bisa, mengusapnya seolah-olah berjalan tangan dengan Allah. Kalau Anda nggak bisa istilah Bismillahirrahmanirrahim, artinya dada, kisbai budaya umat Islam. Anda perhatikan sebelah kiri Ka'bah ada yang disebut dengan Hijri Ismail, yang arti harfiahnya pangkuan Ismail. Siapa yang mengaku Ismail? Ibu Hajar. Anda lihat lagi sekarang, tidak ada satupun lambang Nabi yang melekat dengan nama Allah. Ka'bah, Baitullah, rumahnya Allah, lambang Allah di muka bumi. Perhatikan oleh Anda, tidak ada satupun lambang Rasul yang nempel dengan lambang Allah. Tidak ada satupun lambang daripada Nabi yang melekat dengan Baitullah. Tidak ada satupun lambang wali yang melekat dengan Baitullah. Yang ada hanya Hijri Ismail. Bahkan Hijri Ismail sangat diagungkan oleh Allah. Terbukti kalau kita tawaf tidak boleh lewat ke dalam hijir, tapi muter. Apa hikmah yang kita ambil? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan manusia, bukan soal laki-laki perempuan, bukan orang kaya, bukan orang miskin, bukan orang kota, bukan orang kampung, tapi bagaimana dia rela untuk berhijrah. Ini nih. Ibu mau nggak diagungkan oleh Allah kayak Siti Hajar? Nggak cukup mau, mikir. Mau sih mau, kelakuan. Robah Anda. Yang tidak bisa belajar jadi bisa, yang tidak ngerti belajar jadi ngerti, bertanya kepada ahlinya. Ini dia diagungkan oleh Allah. Coba suami pergi ke Palestina, punya bayi, susu kering, perputaran minum sudah habis, anak haus, dirinya haus, suaminya pergi, dia nggak marah, tampang begini. Suami pergi, nggak ditinggalin duit, nyonyong. Iya apa iya? Makanya robah kalau pengen diagungkan oleh Allah. Dia, Masya Allah, siapa yang pengen pergi ke Baitullah ngacu? Nggak cukup ngacu, otak dipakai usaha. Bagaimana harus bisa berangkat ke sana. Sekarang yang namanya haji itu, kalau haji reguler 98 juta, seni plus 140-240, Puroda 400 sampai 600. Kalau yang gold
950 juta. 950 juta sebulan langsung berangkat. Ayo siapa yang berangkat balik? Itu duit semua yang satu tahun lengkap. Luar biasa. Insya Allah semua kita bisa berangkat. Yakinkan di hati. Kenapa? Menjaga wajah. Kenapa Rasul Isra Mi'rajkan? Hiburan dari Allah karena beliau ditindas oleh musyrikin Quraisy, diasingkan 3 tahun setengah di boikade. Beliau pergi ke Taif berdakwah, bukannya diterima, dihina, diejek, itu mungkin batu api berdarah. Sejarah mengatakan gigi beliau sampai copot. Tapi hebatnya beliau, datang malaikat ketika beliau sedang terduduk, datanglah malaikat. Ya Rasulullah, siapa anda? Rasulullah, saya malaikat penjaga gunung yang di depan ini. Ada apa? Boleh nggak saya angkat gunung ini? Buat apa? Ditimpukkan kepada orang yang jahat kepada. Jangan. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka belum tahu siapa Allah. Mereka belum tahu siapa Rasulnya Allah. Makanya saya doakan, semoga mereka iman sama Allah, iman dengan Rasulnya. Minimal kalau mereka tidak, anak cucu turunan mereka beriman kepada Rasulnya. Pelajaran yang kita ambil, jadi orang jangan temperamental, jadi orang jangan ngambek, pakai otak, jadilah orang yang pemaaf. Anda buka Ali Imran 134, buka Ali Imran 134, silakan. Yuk, yuk, siapa yang ketemu? Ya, silakan. Dapurnya habis tahu, pulang apa dia? Beli saya di warung. Malu-malu ini orang banyak begini, batu habis, panitia. Beli batu sorongan sini. Panitia parah, mana panitia? Anda silahkan dia. Alladzina yunfiquna bis-sarai wa bis-dharra'i. Jangan pernah nyinyir ngomong beneran. Wal kadhibina al-ghayb wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Tanda orang bertakwa, bersedekah dalam keadaan lapang tersebut, mengendalikan hawa nafsu. Orang yang kuat dalam Islam bukan orang yang bisa mengganti namanya, tapi yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Wal 'afina 'anil nas, kalau orang berbuat salah dimaafkan oleh orang tadi. Wallahu yuhibbul muhsinin, sudah dia maafkan, dia berbuat baik. Kalau dia pulang dari Cirebon bawa mangga, kasih mangga tuh yang dibeli 2 kilo. Kalau dia pulang dari Bandung beli tempe goreng, kasih 2 kilo, dan seterusnya. Ini harusnya dari umat Nabi Muhammad. Jadilah Anda seorang pemaaf. Anda lihat Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram dengan malaikat Jibril, malaikat Mikail naik buraq, berangkat berhenti di Yatsrib. Yatsrib namanya dulu, sekarang namanya Madinah. Pertanyaannya, beliau diajak sholat sama Jibril 2 rakaat di Madinah. Kenapa sholat di Yatsrib 2 rakaat? Karena setahun setengah setelah beliau disermiratkan oleh Allah, beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Apa hikmah yang kita ambil? Hikmah yang kita ambil tiada lain, kalau Anda mau pindah rumah ke suatu tempat, jangan langsung berendong petong, bawa kasur, bawa kompor, bawa bed, bawa bantal. Udah, matiin bed. Tapi Anda survei dulu, kira-kira tetangganya enak nggak? Ada yang nyebelin nggak? Ini pelajaran kita, dan langsung pindah. Berangkatlah Rasulullah dengan rombongan kecilnya, berangkat ke Mina, berangkat ke Bukit Tursina. Saya tanya Anda, tempat apakah Bukit Tursina? Tempat Nabi Musa langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nabi Muhammad disermiratkan oleh Allah karena beliau sedih. Beliau dakwah ke Taif diterima, diblokade oleh musyrikin Quraisy. Istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. 3 bulan kemudian pamannya Abu Thalib pun meninggal dunia.
Masya Allah, dihibur oleh Allah dengan Isra Mi'rajkan. Jelas? Nah, kenapa dengan Nabi Musa? Nabi Musa juga orang yang banyak menderita. Ketika Musa lahir ke alam dunia, Fir'aun punya undang-undang. Kalau lahir seorang anak laki-laki wajib dibunuh. Anda buka Al-Baqarah 49, buka. Al-Baqarah 49, buka. Ayo. Ayo, Al-Baqarah 49, buka. Ya, silakan. Yuk, Al-Baqarah 49. Yuk, silakan baca. Baca, tadi mainkan di situ mana? Langsung baca. Yuk, sok. Kamu gentak, ngomong. Itu di belakang, terus langsung kita tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isnajjainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Wa idza zainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum tapi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Ingat kalian, ketika Fir'aun membunuh anak laki-laki kalian dengan pengikut-pengikutnya, membiarkan hidup anak perempuan kalian, ini azab yang sangat pedih. Jadi lahirlah Musa. Karena tahu ibu Musa ini ada undang-undang yang mengatakan kalau lahir anak laki-laki dari Bani Israil wajib dibunuh. Sudah takut ibu Musa, pasti anak saya dibunuh. Dia bermunajat, bermohon kepada Allah, minta perlindungan Allah. Datang ilham, hanyutkan anakmu usulnya ini pakai peti. Anakmu yang 7 tahun yang perempuan sudah mengawasi. Dia mengawasinya, ternyata ketahuan dipungut oleh orang kerajaan Fir'aun. Nah, anaknya cerita sama ibunya, luar biasa. Siti Aisyah bilang sama suaminya, kita rawat anak ini, siapa tahu mendatangkan keberkahan buat kita. Ada bayangkan, suami mengaku Tuhan, dia punya undang-undang tiap anak laki-laki dari bayi Israel wajib dibunuh. Sementara Siti Aisyah menemukan bayi laki-laki, dia minta dirawat oleh suaminya, nawar sama suaminya, biar bayi ini dirawat. Saya tanya, perlu keberanian enggak? Perlu. Apa hikmah yang kita ambil? Istri, kalau suami melakukan kesalahan boleh melawan. Kalau tahu kata agama suami Anda salah, jangan tinggal diam, itu BO. Kalau tahu suami Anda salah, kata agama protes, tidak boleh tinggal diam. Ini hak kita. Lalu ketika Siti Aisyah butuh yang menyusukan bayi, dia bikin sayembara, siapa yang menyusukan anak saya? Sekian banyak manusia, Musa mingkem tidak menyusup. Aneh tapi nyata, ketika ibu Musa datang ke situ menyusukan bayi tadi, langsung minum susu dengan lahap. Kenapa? Waktu ibu Musa melahirkan bayinya, dia berdoa, Allah kasih ilham, susuin anakmu sampai kenyang, sampai terlelap tidur, maka nanti engkau aku pertemukan. Tapi ibu Musa tidak bercerita. Kalau dia ibu kandung Musa, kalau cerita bahaya. Artinya apa? Merahasiakan sesuatu kepada musuh tidak dilarang dalam agama. Terus ketika Musa berusia 3 bulan, dia digendong oleh ayah angkatnya. Namanya bayi usia segitu, ngerawel-rawel jenggot dan seterusnya, ditarik sampai Fir'aun kesakitan. Dia bilang sama penasihatnya, ini anak kurang ajar, jenggot saya ditarik-tarik sampai kesakitan, keras banget. Kata anak buah dari Fir'aun, dia nanya, sekarang begini deh Tuhan Fir'aun, kita uji bayi ini
Kalau bayi ini pintar, dia calon rasul bunuh. Kalau bayi ini bodoh, dia bukan siapa-siapa, sedangkan korban. Tek cerita dibawalah oleh mereka ke depan bayi Musa yang usia 3 bulan. Sebuah nampan kecil, isinya mainan dan bara api. Ketika tangan Musa mengambil mainan, atas perintah Allah, tangan Musa dipindahkan ke bara api oleh Jibril atas perintah Allah. Lalu dimasukkan ke mulutnya. Anda lihat, bayi megang segala sesuatu langsung dimasukin ke mulutnya. Betul apa betul? Makanya Musa cadel. Tahu nggak cadel? Karena makan bara api. Kelolodan. Kata mereka benar-benar bodoh ini bayi. Artinya bukan calon rasul. Maka langsung diangkat anak oleh Fir'aun dan seterusnya. Itulah kenapa Nabi Musa berdoa. Anda buka doanya Toha 25 sampai 28. Buka Toha 25 sampai 28. Silakan. Yuk. Ayo. Surah Toha 25 sampai 28. Buka. Ini ngaji Bu. Ngaji langsung Quran. Di rumah aja jam segini belum tentu baca Quran. Ayo. Sok. Tadi naiknya mana sih? Buka belakang. Belakang. Sok. Ya. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrahli wa sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Acan pada nampan terus. Bu, Nabi Musa berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa? Karena lagi 3 bulan makan arang. Jadi kelolodan, jadi cadel. Makanya dia minta, ya Allah, lancarkan lidah saya, lapangkan dada saya, biar orang yang diajak ngomong mengerti ucapan saya. Ini doa beliau. Makanya kita mohon sama Allah kalau ada masalah, lapangkan dada. Kalau dada kita sudah lapang, mikir lebih mudah. Beda kalau hati Anda cepat. Tahu cepat? Sempit dada, susah mikir. Makanya selalu lapangkan dada kita biar berpikir luas. Ini dia. Setelah Musa dewasa, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Apa yang terjadi? Dia berdakwah kepada ayah angkatnya, kepada ibu angkatnya, kepada orang sekeliling. Ayah angkatnya murka, tidak terima. Ibu angkatnya Siti Asiyah menerima. Bahkan dia beriman kepada Allah dan seterusnya. Ini dia saudara. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, mau dibunuh dengan para sahabatnya. Masya Allah, ini perjuangan yang luar biasa. Anda lihat kenapa Nabi Muhammad mampir di Bukit Tursina, di tempat Nabi Musa berjuang. Hikmah yang kita ambil, jadi manusia jangan merasa saya paling susah. Lihat sejarah Nabi Muhammad susah, pergi dia berdakwah tidak diterima, dibokade sama orang musyrikin Quraisy, istrinya meninggal, pamannya meninggal, dia susah. Kata Allah, ada orang yang lebih susah. Siapa? Musa. Sekejap bayi dihanyutkan di sungai Nil, dipungut oleh Fir'aun yang ngaku Tuhan, kemudian juga dipisahkan dengan keluarganya. Usia 3 bulan makan bara api. Yang akan membunuhnya bukan orang lain, ayah angkatnya, penasehatnya, pengawalnya. Hidup lebih susah daripada kamu. Jangan merasa hidup kita lebih susah. Itu hikmah yang kita ambil. Kenapa? Siapapun manusia pasti punya musibah, betul? Anda buka Al-Anbiya 35, buka. So, Al-Anbiya 35, monggo. Silakan. Al-Anbiya 35, monggo. Yuk, silakan. Jadi, semua orang hidup pasti mati. Semua orang hidup pasti kena musibah. Makanya jangan merasa paling susah. Caranya bagaimana? Ketika kita kena musibah, lihat musibah orang lain, dia
lebih berat daripada kita, pasti rasa ringan musibah kita. Jangan merasa dia paling susah. Orang lain pun punya masalah, punya ujian, punya musibah yang lebih berat dari kita, ringan masalah kita. Berangkat lagi Nabi Muhammad dengan rombongan kecil. Mana sekarang? Ke Bethlehem. Baitullah kalau orang kita. Orang Kristen menamakan Bethlehem. Tempat apa? Tempat Isa lahir. Kenapa mampir ke Bethlehem? Karena Isa senior terdekat Nabi Muhammad. 500 tahun setelah Isa meninggal dunia, Muhammad diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul. Apa hikmah yang kita ambil? Kalau Anda diangkat jadi ketua RW, ketua RT, jadi ibu lurah, ketua taklim, jangan sombong, gue begitu loh, salah. Sowan dulu tuh ke senior Anda, tanya program mana yang jalan, mana program yang tidak jalan, apa penyebab program jalan, apa penyebabnya program tidak jalan. Nanya senior kita. Jangan diangkat ketua taklim di RT aja sombongnya minta ampun siapa itu. Biasa aja kawe. Ada yang sombong. Mana orangnya? Apa yang disombongkan? Allah berfirman dalam diskusi, sombong adalah selendangku. Siapa yang menaikkan selendangku, dia musuh bagiku. Anda buka Luqman 18, buka. Ayo. Luqman 18, buka. Silakan. Surat Luqman 18. Mana? Yuk. Silakan baca sok. Sok. Ya. Ya. Wala tusayir haddaka linnas wala tamsi bil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan melengos kalau ketemu orang karena sombong merasa punya kelebihan. Jangan congkak berdiri muka bumi. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Kata Allah jangan suka buang muka. Saya tanya Anda, ibu punya muka berapa? Kalau Anda jalan buang muka, besok hari Minggu lu bawa apa? Lu kondangan, muka lu hilang. Allah yang bilang jangan suka buang muka, sombong. Merasa paling cantik, merasa paling kaya, merasa paling terkenal, merasa paling pinter, merasa jadi ketua RT, ketua rekan, siapa itu? Sombong. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Mulai gitu loh. Minimal di RW bikin pengajian dari rumah ke rumah. Selesai ngaji disuguhin kue. Enak banget ini kue, kata yang punya rumah. Siapa dulu yang bikin kue gitu loh? Ayah begitu ayah. Mana orangnya? SONDONG. Kepret kalau gua mah. Apa sih yang dibanggain? Heran. Giliran tetangganya minta, bagi dong gue resepnya, nggak dikasih. Padahal dia sendiri belajar dari orang, otaknya nggak ada. Bagaimana dapat pahala? Kalau saya lagi dia resep, dagangan saya nggak laku, emang yang dagang dulu doang. Lihat di Tanah Abang, puluhan ribu kios pakaian laku semua. Lihat di Senen, ribuan tukang karpet laku semua. Lihat di Dadak, tukang ikan panggang laku semua. Jangan berani jadi orang nyebelin. Orang yang korek dengan ilmu kue jangan ditemenin. Biarin. Biasanya nyebelin banget, lalu banget dan bisa bikin kue sombong. Sekarang ketika Siti Maryam melahirkan bayi yang diberi nama dengan Isa, orang sering mengejek Maryam. Ih, Maryam punya anak nggak punya suami, punya anak nggak punya bapak. Siapa nama bapaknya? Terus bolak-balik kata Maryam tanya sama bayi. Bolak-balik kata mereka, nggak mungkin bayi bisa ngomong. Tanya saja kata Maryam.
Begitu mereka nanya, hei bayi, siapa ayahmu? Dengan kudrat irat Allah, dengan kekuasaan dan kehendak Allah, bayi ini bisa ngomong, anak Abdullah, saya hambanya Allah. Cuman karena berisik, mereka salah dengar, anak Ibnullah, saya anaknya Allah. Pelajaran buat kita, kalau ada orang ngaji, ada orang baca Quran, ada orang ngobrol, dengerin. Ini salah dengar. Saya sangat kecewa tahu tadi yang baca Quran, ngobrol. Baca oleh Anda Al-Arab 2004, baca biar tahu. Besok nggak ada yang begitu. Ngaji baca Quran. Al-Arab 2004, buka. Ayo, orang baca Quran ngobrol aja. Silakan, tuh di belakang tuh mic-nya tuh. Ya, enggak. Yuk, di estafet ke belakang. Enggak. Silakan. Itu terus tuh kurungan biru tuh lagi digarok tuh. Angkat kan itu. Sok. Ya, silakan. Ayo. Al-Arab 2004, buka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a al-Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau depan kalian dibaca itu Quran, dengerin, perhatikan, kalian dapat rahmah. Sekali lagi ini ayat. Saya udah berkali-kali tangan gue begini-begini ke belakang. Aneh tapi nyata, pada bolot. Dengerin kalau orang tua ngomong. Kalau orang gue yang ngomong siapa lagi? Orang yang berani, gue berani ngomong. Sebel banget. Segitu ustaz baca Quran suaranya enak. Ngobrol. Gue begini-gini, pada ngobrol aja. Otakmu di mana? Ada yang marah, maju sini gue tatar. Heran deh. Allah yang bilang, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau depan kalian ada orang baca Quran, dengerin, perhatikan, kalian dapat rahmah dan keberkahan. Itu cuma ngomong angin, bang dia tahu begitu. Robah tahu. Janji nggak? Besok siapapun yang baca Quran di acara bagaimanapun, diam. Berkali-kali gue begini di belakang, tetapi ngobrol. Jauh banget gue. Kapan benernya ngaji? Kapan dipakai ilmu agama? Kalau ada sekarang turun mati, tahu nggak? Ada yang marah? Maju sini, gue kata. Sebelum. Makanya ngaji beli langsung Quran, biar Anda tahu bagaimana Allah berbicara dalam Al-Quran. Sekarang berangkat rombongan kecil sampai ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa, masjid yang kedua yang ada di muka bumi, yang 40 tahun setelah Masjid Haram di Palestina. Luar biasa itu. Begitu Rasul dengan sahabat, dengan Mikail, dengan Jibril akan masuk ke Masjid Aqsa, disambut oleh ruh para nabi, ruh para rasul, oleh para malaikat. Assalamualaikum ya awwal ya akhir ya rasul. Keselamatan untukmu yang pertama, yang terakhir, yang mengimbun. Rasul nanya sama Jibril, kenapa salam mereka seperti ini? Jibril jawab, karena engkau ruh yang pertama yang Allah ciptakan. Makanya sejarah mengatakan waktu Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, mas kalinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ruh yang pertama. Tapi manusia yang pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam. Ya akhir, Nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi, habis. Dia yang terakhir, di pundaknya stempel Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Aneh tapi nyata, di negara kita banyaknya ngaku Nabi, ngaku Rasul. Coba yang namanya siapa? Eden itu ngaku jadi seorang Jibril. Dia tetangga mertua saya di Tanah Abang. Bahkan tahun 70 dia Eden itu ngontrak di rumah mertua saya, Kiai Haji Hasan Basri, ngontrak di rumah mertua saya. Saya sekeluarga sangat kenal baik. Dia hanya perangkai rumah kering. Kenapa ngaku Jibril?
anaknya yang gede kata dia adalah titisan daripada Nabi Isa. Aneh kan? Banyak orang ikut. Ada lagi di kita orang yang mengaku Nabi. Masya Allah, banyak yang mengaku Nabi. Di zaman Nabi ada orang yang mengaku Nabi, Mu'sailamah al-Kadzdzab, dibunuh dan menghancurkan. Di kita lah banyak yang ngaku Nabi, banyak yang ngaku Rasul. Di Jawa ada tuh Sumiman namanya. Masa Nabi Sumiman agak pantas banget ya. Luar biasa itu. Terus ada lagi tuh, ada yang terima wahyunya di Gunung Bunder. Katanya dia jualin tiket surga 300.000. Yang khawatir ini orang udah beli tiket surga 300.000, begitu mati tiketnya ketinggalan di lemari. Kagak jadi kan ke surganya? Iya apa iya? Iya. Aneh. Aneh tapi nyata. Banyak yang mengaku diri seorang Nabi, padahal Muhammad Rasul yang terakhir. Ya Rasul yang memimpin semua umat Nabi Muhammad. Ibadahnya sama, bacaannya sama, yang disembah Allah yang sama, tujuannya sama, libtighai mardatillah. Arah tujuannya, kiblat kita adalah Ka'bah. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita kembali kepada Al-Qur'an sampai masuk di Masjid Aqsa, sholat 2 rakaat yang diimam Rasulullah SAW. Ini membuktikan bahwa Muhammad Rasul yang terbaik di antara mereka, karena beliau yang berimam. Ini Masjid Aqsa. Ibu kalau pernah ke sana, Masjid Aqsa ini masjid 3 umat, umat Islam, umat Yahudi, umat Nasrani. Kita umat Islam hanya kebagian siang doang, sholat Dhuhr sama sholat Asar. Kalau kita maghrib, isya, subuh turun di masjid yang seberangnya Bu, itu kurang lebih 100 meter, ada 11 tangga menuju ke situ. Kalau malam kita sebagian maghrib, isya, subuh di masjid depan. Datang lagi ke sana, ada yang namanya ratapan orang-orang Yahudi. Itu mereka datang ke situ berbondong-bondong, tempat bunuhnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di masjid ini kita sholat kalau malam, maghrib, isya, subuh. Sekarang Anda lihat, ini baru Isra, Mi'raj. Anda turun ke lantai 2 di Masjid Aqsa, ada batu. Batu itu tergantung. Dari situ Rasul menapakkan kakinya, lalu dimi'rajkan oleh Allah. Naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Jibril nemenin. Rabbul A'la, Sidratul Muntaha, arasnya Allah, Jibril tidak nemenin. Terlalu suci, kata Jibril, saya akan hancur. Sampai di arasnya Allah, Rasul gemeteran sendirian. Dia lemes badannya, dia bermunajat sama Allah. Sekonyong-konyong ada air netes ke mulutnya, terasa manis, lezat dan dingin. Dengan kudrat iradat Allah, beliau merasa kuat. Langsung beliau mengatakan, At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah, ketiga Rasul memuliakan Allah, dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu Muhammad, rahmat dan keberkahan. Dikasih keselamatan, rahmah, keberkahan. Rasul langsung miraut, apa kata beliau? Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Keselamatan untuk kami semua dan hamba yang saleh. Apa hikmah yang kita ambil? Kalau kita punya rezeki, punya kesenangan, kebahagiaan, jangan dimakan sendiri, tapi berbagi dengan orang lain. Anda buka Al-Baqarah 215, silakan. Al-Baqarah 215, ayo ketemu. Ayo dibaca, di dalam belum baca. Ayo 200. ayo baca yang di dalam nih, belum baca dari berani. 216 tulisnya baca. 216 silakan. 16 ya. Yuk Assalamualaikum. langsung baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin bagi sabil. Apakah yang terbaik kata Allah berikan kepada orang tua yang nyari duit, orang tua pasangannya, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin. Jadi kalau dalam keluarga Anda yang nyari duit suami Anda, anak istri cukup tempat tinggal, makanan pakaian sekedarnya, ibunya dibagi. Hai para mantu, berapa duitkah kalian ngasih mertua tiap bulan? Jawab. Dia bilang mertua itu ada menunjang, minta juga parah. Korek dasar kemasukan setan. Lalu orang tua pasangannya, saya mah aneh, ada anak laki-laki mau ngasih duit anak-anaknya sembunyi-sembunyi dari bininya, ada enggak? Artinya bininya kemasukan setan. Anda buka Al-Baqarah 268, buka Al-Baqarah 268, cepetan. Ayo, buka 268. Ayo. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Selalu nakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, setan. Menyuruh manusia pelit, korek, kerebut, dari geser, buntut, kasihan, pantatnya konyol. Kalau Allah bersajikan ampunan, Allah maha kaya karunia-Nya. Kalau ada mantu pelit sama mertua, kemasukan setan. Otak lu pakai. Kalau kalian pelit sama mertua, anak lu gede dikawinin, hukum karma akan berlaku. Anak mantu pasti korek anak lu, mikir pakai otak. Siapapun yang korek anak mertua pulang ngaji dari Masjid Al-Ghifari, silahkan langsung transfer duit ke anak mertua. Benar, ini Quran saya nggak bohong. Siapa lagi keluarga dekat, kakak, adik, ipar, banyak. Siapa lagi keluarga jauh, paman, bibi, enggak. Siapa lagi anak yatim, fakir miskin, ibu sabil, ini susunannya. Jangan lupa Rasul mengatakan, ridullah fi waidan, suhtullah fi suhtil waidan. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Seorang laki-laki dia bilang, ya Rasulullah, saya punya anak, saya punya harta. Datang orang tua saya meminta harta saya, Rasul mengatakan, dirimu dan hartamu semua milik orang tuamu. Artinya kita yang punya anak laki-laki ngambil harta anak kita nggak dosa, tapi tidak bakalan seperti itu, betul? Makanya jadi mantu tahu diri, laki lu nggak keluar dari belahan batu. Ada enaknya yang mengandung, melahirkan, nyebokin, mikir, tahu. Kedengeran? Jangan bangun begitu. Sekarang Anda silahkan lihat. Langsung Allah perintahkan sholat 60 kali sehari semalam. Rasul merasa keberatan, dia nawar. Tiap nawar di koting 5, 9 kali nawar, tinggal 5 dari 60. Apa hikmah yang kita ambil? Betapa Rasulullah sayang dengan kita umatnya, sampai nggak mikir malu, nawar 9 kali sama Allah. Ibu belanja ke pasar, beli daging 9 kali nawar, berani apa malu loh? Rasul nggak malu, kenapa? Sayang anak kita, walaupun belum pernah bertemu dengan kita. Makanya semakin banyak bersalawat, insya Allah kita diberikan syafaat oleh beliau nanti dari lahir. Anda bayangkan hikmahnya apa? Kalau seandainya Rasul
tidak nawar sama Allah. Sholat 50 kali semalam jadi 5, repotmu. Dari sini mau seragam ke Tanah Abang, baru melangkah berapa bus di jalan ajan deh. Makanya perbanyak salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini hebatnya sholat. Kalau ibadah haji, Allah cukup ayat. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a sabila. Ketika Allah perintahkan zakat cukup dengan ayat wa atuz zakat. Ketika Allah perintahkan puasa cukup dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Tapi sholat di samping ayat, Rasulnya diundang langsung ke arasnya Allah. Sholat ini ibadah yang istimewa sampai dikatakan as-sholatu iman-din taman aqamah faqad aqamadin taman tarakaha faqad hadamadin. Sholat tiangnya agama. Siapa yang mengerjakan sholat akan kuat agama, siapa yang meninggalkan sholat akan roboh agama. 3. Istilahnya sholat adalah amalan yang pertama diberi oleh Allah. Awwalu ma yasadu alil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Yang pertama dinilai oleh Allah pada hari kiamat dari seorang hamba sholat. Kalau sholat yang benar, amalan yang lain dinilai. Kalau sholatnya yang benar, amalan yang lain nggak dinilai. 4. Istimewanya sholat bisa menghapus dosa. Rasul bersabda, kalau di depan rumah kalian ada sungai yang airnya ngalir dengan deras dan jernih, kalian mandi 5 kali sehari semalam, masihkan ada kotoran yang tersisa? Tidak ada. Dari sholat ke sholat menghapus dosa. Makanya habis sholat dan langsung Allahumma lantas jalan Allahumma antas salam. 5. Istilahnya sholat. Haji bagi yang mampu. Puasa bagi yang puasa. Zakat bagi yang bisa. Tapi yang namanya sholat, sanggup berdiri sholat berdiri, sanggup duduk sholat duduk, tidak sanggup duduk bisa berbaring dengan ngedip nggak bisa pakai hati nggak bisa disolati. Inilah keseruan. Silakan ada bertanya, pertanyaan bebas. Yang nanya siapa sih lulus kaki 3 nanti sekolah di belakang di kampus. Yang tidak nanya beri. Ayo langsung. Panitia bergerak dong. Kasih mic yang nanya. Tadi mic satu lagi mana? Tadi. Di mana? Langsung. Yang nanya berdiri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong, langsung pertanyaan. Ya. Mama, kan kalau haji itu kan tadi Mama bilang bagi yang mampu. Cuman kan Harus memampukan diri. Nungguin mampu sampai kapan? Iya, tapi masalahnya kan di Indonesia ini mah waktunya itu lama. Bisa 30-an tahun. Tidak, 26. Udah lebih. Kan bisa 30 tahun lah yang reguler ya. Semoga Allah mudahkan. 26. Oh, alhamdulillah kalau gitu mah udah kemajuan. Kita undang-undang sotoy. Iya, soalnya ya kita mudah-mudahan diberikan kemudahan dapat. Makanya saya haji reguler 9 juta. 1 plus 5, 150 sampai 200 juta. Haji beroda 400 sampai 600. Yang gold 950 juta. Sekarang daftar sebulan bisa berangkat. Anda pilih yang mana? Nah, pertanyaannya mah insya Allah sih kepengennya yang gold ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita Amin. semua. Itu pilih semua loh, nggak pecah undang nangka. Mama, yang mau saya tanyakan bagaimana hukumnya kalau kita sudah mendaftar kemudian kita meninggal gitu, apakah niat kita sudah dicatat sama Misalnya dicatat, innamal a'malu binniyat wa innamal binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Orang tadi mendapatkan pahala dengan apa yang diniatkan oleh hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Maka ya. langsung berdiri. Kasih sama yang langsung, biar cepat. Saya belakang. Waalaikumsalam. Mama, berkaitan dengan hari juga, adakah amalan? Itu kasih sama yang langsung, biar lama. Langsung. Adakah amalan agar memudahkan kita untuk menjalankan haji atau umroh?
ada, niat sudah ada, sertifikat jual berangkat. Iya, tapi susah ada usaha dong. Kalau ada keinginan doang, ada usaha akan jalan. Kewajiban kita bekerja dan berusaha. Anda silakan lihat An-Najm ayat 39-40. Wa anna lisa'il insani ila masa. Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali usaha yang kita lakukan. Namanya usaha karena Allah, pasti Allah kabulkan usaha kita. Begitu. Ya, silakan langsung. Assalamualaikum Mama. Salam. Ini di belakang Mama. Acep di belakang. Ya, silakan. Perkenalkan Mama, nama saya Al-Rahna. Asal bertanya ya Ma. Ya, Apakah boleh pengajian Yasin tahlil selama 7 hari untuk orang yang meninggal? boleh, tidak dilarang. Yang tidak boleh itu memaksakan diri, nubuhin sampai utang-utang. Apalagi orang tadi punya anak yatim. Kalau tempat saya, kalau orang kebetulan itu orang miskin, saya bikin sama mereka, bikin kue, 150, bawa air, gelar tikar. Yang punya rumah cuma ketempatan, pakai ini makanya dia. Begitu. Ya betul. Tidak dilarang, tidak dilarang. Ya, terima kasih Ma. Ya, deh, oke, langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Curhat Ma. Ya, Mau bertanya nih Ma, mengenai pertanyaan bagaimana cara menyikapi pertanyaan-pertanyaan misalnya hari-hari besar Islam, itu bagaimana Ma, bid'ah atau gimana termasuknya Ma? tidak bid'ah. Karena kita ingin mengulangi apa yang terjadi, menyampaikan permasalahan. Kita Isra Mi'raj, nih dulu tanggal sekian bulan anu ada peristiwa Isra Mi'raj. Tanya begini, ambil hikmahnya, tidak dilarang. Ilmu agama wajib diketahui. Tidak bid'ah, tidak bid'ah. Ya. Ya, Terima kasih. ya. Waalaikumsalam. Tolong panitia kasih itu. Langsung, langsung. Ya, berdiri. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, curhat dong Ma. Ya dong. Ma, saya mau tanya, kalau selama masih hidup dia tidak sholat, lalu dia meninggal, apakah kita wajib untuk menyolatkan atau Kalau dia mengaku beragama Islam, maka kita wajib berlatih. Kita yang tidak bisa sholat aja yang berbeda juga. Jangan sok jadi orang. Dia nggak pernah sholat. Kalau nanti masuk sholatin, siapa tahu dia hatinya bersih. Dia lagi sholat kalau ngomongin orang mulu. Dia tidak pernah sholat orang baik. Jangan mencap tidak baik. Kalau dia muslim tetap wajib nyolatin. Dibandingkan 3 kali disolatkan dikuburkan. Jangan menyalahkan orang. Kita aja belum tentu jadi orang benar. terima kasih Ma. Ya. Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ria, curhat dong Ma. Ya dong. Yang saya tanyakan Ma, jika seseorang naik haji sementara dia masih punya banyak utang, itu bagaimana hukumnya Ma? Tidak masalah. Yang namanya utang, misalnya utang rumah kan ada ketentuan. Utang motor, utang mobil ada ketentuan. Tapi kalau dia berangkat haji, berangkat umroh, memang ada kemampuan, tidak masalah. Mau minumnya sampai kapan? Nah, dia tidak kemampuan pasti. Tidak dilarang, tidak dilarang. Kecuali kalau dia tidak punya harta buat dijual untuk bayar hutang, itu yang tidak boleh. Rumahnya masih ngontrak, misalnya saja. Sementara kalau dia udah punya rumah, dia minjem duit ke bank akan berangkat haji. Kalau rumah dia harga 200 juta, dia hutang saja 50 juta, tidak masalah. Dia mati, rumahnya dijual untuk bayar hutang, tidak masalah. Oke? Ya, silakan yang lain dulu. Saya Mama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Curhat dong Ma. Ya dong, Ini saya mau nanya Ma, cuma agak langsung pertanyaan, nggak usah agak. ada seorang istri punya suami seorang pemabok. Nah dia terus kalau lagi mabok itu sering minta gitu Ma sama istrinya. Terus istrinya nggak mau melayani itu gimana Ma? Hukumnya? Saya yakin istri yang manapun, kalau suami lagi mabok
wajib menyadarkan. Kalau juga tidak sadar mendingan juga cerai, ngapain punya laki mabok? Bukan, mendingan punya laki dan para punya laki mabok. Tapi bukan laki. Waalaikumsalam. Nomor berikut. Ya, langsung. Waalaikumsalam. Ya dong. Saya tanyakan tentang Ratu dalam Al-Quran disebutkan ku aswatun waalaikumsalam. Jaga dan berhala keluargamu dari api neraka. Ingin saya tanyakan bagaimana jika anak kita setelah dewasa dia tidak mau melakukan sholat. Yang saya katakan hanya tips-tips aja sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari kecil tidak diajarkan sholat? Sudah diajarkan sholat. Nah, yang memberikan warna berseorang dan faktor. Satu, faktor keluarga. Dua, faktor sekolah. Makanya anak Anda masukin di sekolah Islami, lebih mengerti tentang agama. Yang ketiga, lingkungan. Anda silakan lihat surat At-Taubah 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu ma'as duduk kalangan orang lu. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Dimanapun kalian berada, bersama orang jujur, orang benar, orang soleh, orang solehah. Kenapa? Lingkungan sangat dominan berikan warna pada orang. Siapa yang bersabar? Kalau kalian bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak memberi minyak wangi, minimal mencium wangi. Kalau kalian bersahabat dengan tukang las, walaupun tidak memberi las, minimal mencium asap. Makanya jangan salah pergaulan. Kalau anak bergaul dengan orang tidak baik, akan terkontaminasi diri kita dengan tidak baikan. Yang keempat, tontonan dan bacaan. Makanya jaga diri Anda dari tontonan dan bacaan yang negatif, karena ini sangat berpengaruh buat seseorang. Begitu caranya. Nah, yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak ingin bertanya, sepupu saya kalau anaknya masuk ke perguruan tinggi negeri akan umroh. Nah, beliau umrohnya di Bandung, dianya dari Subang. Begitu ke Bandung, saat mau berangkat tertipu, mama itunya kakak sepupu saya itu. Nah itu najarnya udah lunas udah lunas bayar umrohnya, cuman nggak berangkat karena Tapi najarnya tidak lunas, karena dia umrohnya belum. Dari tipu, siapa tahu ini teguran dari Allah. Anda lihat di dalam An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin min Allah, wa ma asobaka min sayyi'atin min nafsi. Sesuatu yang indah, yang baik, yang menguntungkan asalnya dari Allah, yang bukan kesalahan kalian. Anda lihat aswat 30. Ma asobaka min musibatin min kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun sama Allah dengan ampunan yang banyak. Kenapa ditipu? Pernah nggak saya ngomongin orang? Pernah nggak menghina orang? Pernah nggak menghina orang? Pernah nggak ngambil hak orang lain? Pernah nggak saya benci sama suami? Pernah nggak benci sama mertua? Pernah nggak marahan anak tetangga? Pernah nggak saya punya utang jika sudah ada tapi nggak dibayari? Jadi nazarnya belum lunas, tetap dia wajib berusaha untuk melaksanakannya. Karena Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, mohon ampun sama Allah dengan ampunan yang banyak. Teguran dari Allah bahwa kita melakukan kesalahan. Kalau kita kena musibah jangan nyari orang. Gara-gara Allah, gara-gara lu nunjuk orang 1, nunjuk 2, 3. Makanya ngaca. Kenapa saya kena musibah? Boleh jadi kita pernah menghina orang, pernah sombong, merasa hebat, merasa paling pintar, merasa terkenal, merasa paling kaya, merasa paling cantik dan seterusnya. Makanya kata Allah, wa ya'fu an katsir, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang sangat banyak. Taubat dengan taubat nasuha. terima kasih mama. Ya, benar. Silakan yang lain Allah. Curhat dong. Benar Allah. Saya di sini. Ya, Curhat dong ma. ya. Ini mah mau nanya, kalau misalkan orang berumah tangga, terus si suaminya tuh melarang istrinya untuk
suami tanpa sepengetahuan suaminya, tapi izin sama mertuanya. Apa itu berdosa? Tidak. Pada suami. Makanya nyari laki yang ngerti agama. Rasul mengatakan, "Tunkahul mar'atu ar-riba'i, ribaliha, walihasabiha, walijamaliha, walililiha, palikadilati diri tanikakenuka." Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik, tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya, atau hidup kalian sengsara. Kata Rasulullah, kalau ada orang menikah cuma kaya tanpa agama, berita batin. 2. Kalau orang menikah cuma turunan enak, turunan raden, turunan keraton, tanpa agama, berita batin. 3. Kalau ada orang yang menikah cuma karena cantik, tampan, tanpa agama, berita batin. Kecantikan, ketampanan ada batasnya. Usia 20, 30, 40, 75. Nengok, jangan aja susah. Apa yang digambarkan? Nyari yang ngerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kalau Anda punya pasangan, punya suami, punya istri mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, pasti dibilang, "Hai rumah emak, saya punya rezeki, bikin emak rumah, beli emak mobil, berangkatin emak haji, berangkatin emak umroh. Nih, kita bawa emak berobat ke dokter. Nih duit buat beli emak makanan yang emak suka. Nih duit buat beli emak obat." Ini jadi kalau dilarang datang ke rumah orang tuanya, suami yang tidak mengerti agama, salah pilih pasangan sejak awal. Silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mbak, mau curhat sedikit. Bagaimana cara menyikapi mertua yang toksik, artinya yang banyak menuntut anaknya untuk cintai, dan padahal anaknya kebutuhannya masih dan banyak kebutuhan untuk keluarganya sendiri. Bagaimana cara menyikapinya, Mas? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul mengajarkan, suami kalau sudah menikah, istri, anak cukup makan, pakaian, tempat tinggal sekedarnya. Maka suami harus ngasih orang tuanya. Rezeki pasti barokah. Kalau Anda pelit banget sama sekali sama orang tua nggak ngasih, tunggu kehancuran hidup kalian. Karena tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Makanya kasih, minimal lah beli uduk, bantuin beresin rumahnya. Karena walau bagaimanapun tanpa mereka kita nggak seperti sekarang. Ridollah bidul waidan, sufillah bisufil waidan. Jangan Anda merasa keberatan beban. Punya mertua ngeberatin, kecuali kalau emang mertua lu merongrong. Kalau minta yang biasa mah biasa, wajar kok. Cuman kalau mulai gak seneng, apapun yang dilakukan nyebelin. Makanya pakai kotak. Tanpa dia suami saya gak bakal rajin ibadah. Tanpa dia suami saya gak bakal bisa kerja. Tanpa doa dia suami saya gak dapat rezeki. Larinya ke situ. Jadi begitu punya rezeki, suami saya punya rezeki gara-gara emaknya, bagilah sebagian. Masa jadi bini rakus? Semua menggunakan sering mikir dong. Orang pelit, orang rakus, kemasukan setan. Nama berikut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dong, kalau nggak berdiri mana saya lihat. Di sini. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat, Mas. Ya. Saya punya anak sambung, cuman Di mana sih? Gue nggak lihat. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat, Mas. Saya mau nanya. Saya punya anak sambung. Suami ngasih anaknya, tapi memberi tanpa sepengetahuan istri, hukumnya apa, Mas? Tidak masalah, kecuali kalau bininya nggak dikasih makan, ada tempat tinggal. Kalau bini makan cukup, pakaian cukup, tempat tinggal cukup, tidak ada kewajiban suami ngasih tahu bini, dia ngasih anak karena kewajiban. Liumpik saat ini. Jadi bini mikir resiko gua kawin sama duda beranak dua. Begitu mikir dong pakai otak, enak banget. Makanya jadi perempuan nyari duit yang minta sama suami. Kewajiban dia ngasih anaknya, nah ada
kewajiban masih bini, nggak ada. Oh anak dia, maksudnya gitu. Tidak ada salahnya, kewajiban suami. Maaf ya Bu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita sebagai seorang istri ini mau tanya, kewajiban setelah menikah, orang tua maunya yang terbaik. Pandangan orang tua suami bagi orang tua tidak baik. Tapi kita sudah terlanjur menikah. Apa kita ikut suami pindah dari rumah kedua orang tua atau mengikuti orang tua disuruh cerai? Terima kasih. Saya sarankan ikut suami. Jangan menyesali keputusan yang sudah terjadi. Anda sudah milih suami, biarkan saja. Jangan lapor sama emak kekurangan suami saya. Yang dilaporkan hanya kebaikannya saja. Kebanyakan ini anak lapor, oh punya laki nyebelin, punya laki korek. Jadi emaknya sayang sama anak, saya aja salah. Jadi anak jangan pengaduan, tapi ajukan yang terbaik buat ibu Anda, biar ibu Anda senang dengan nantinya. Terima kasih. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat Ma. Ya, Mas, saya mau tanya, apakah ada hukum untuk seorang ibu yang tidak mengakui anaknya? Bu, Ibu kandung yang tidak mengakui anaknya. boleh jadi ibu kandungnya punya suami baru, minta perhatian suami baru sehingga anaknya nggak diakui. Boleh jadi anaknya nyebelin, atau boleh jadi anaknya melakukan perbuatan yang membuat orang tua malu. Jadi banyak background yang menyebabkan seorang ibu tidak mengakui anaknya. Tapi apapun yang terjadi, darah daging yang mengalir ibunya terdapat dalam diri anaknya. Sampai datang kiamat tidak ada mantan anak, tidak ada mantan ibu. Karena apapun yang terjadi tetap dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dosa kalau dia tidak mengakui anak, tidak mengakui ibu, dua-duanya dosa. Makasih Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon bertanya, apakah istijab itu ada tingkat-tingkatannya ya, Ma? Apa? Misalkan nih, kita melihat ada seseorang yang memang kaya raya, tapi memang kita udah mengetahui ya, dia sholat subuhnya, khusus sholat subuh ini mah telat, kadang jam 8 baru bangun. Apakah itu ada tingkat-tingkatannya? Karena selainnya itu sholatnya rutin. Kita misalkan sebagai saudara sudah menegur, doa sama untuk saudara kita biar Kewajiban kita menegur, berusaha maksimal sesuai dengan kemampuan. Hasil usaha serahkan sama Allah. Jangankan kita, Rasul sendiri berdakwah dengan keluarganya, dengan pamannya Abu Jahal, Abu Lahab. Apa mereka masuk Islam? Tidak. Bahkan mereka akan membunuh Nabi, mengajak orang lain membunuhnya. Kewajiban kita mengajak, berusaha maksimal diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Anda lihat Al-Baqarah 272. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan kalian yang ngasih hidayah dengan manusia, tapi Allah yang ngasih hidayah dengan manusia. Kewajiban kita mengajak diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Silakan. Ya, langsung. Langsung. Jika ada orang tua yang punya anak, Langsung ngomong, woi. jika ada orang tua yang punya anak, tapi dia tidak mendidik anak itu dari segi akhlak dan keagamaan, tapi ketika ada anak yang melakukan satu kesalahan, tapi orang tua menyalahkan gurunya. Tapi pertanyaannya, apakah nanti di akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada Pasti. orang tua itu? Kita karena tidak pernah mengajarkan ilmu agama kepada kita. Inilah manusia. Di alam dunia Al-Quran mengajarkan, ada yang orang tuanya baik, anaknya tidak baik. Nabi Adam Siti Hawa orang baik, anaknya kafir, membunuh abangnya gara-gara bercerai. Ada ayahnya seorang Rasul, Nabi Nuh, istrinya Ibu Nuh tidak juga masuk kepada ibu. Anaknya Kan'an, artinya sampai kiamat ada keluarga yang ayahnya baik, istrinya dengan anaknya tidak.
Ada keluarga yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Lihat Nabimu, istrinya seorang liwat, seorang lesbian. Ada yang orang tuanya jahat, anaknya baik, Azar membuat tato, anaknya Ibrahim seorang rasul. Ada ayah ibunya baik, anaknya semuanya baik, Ibrahim dengan Siti Hajar, dengan Siti Sarah, anaknya Ismail dengan Ishak. Ada yang istrinya baik, suaminya jahat, Siti Asia dengan Fir'aun. Ada juga yang orang tuanya baik, tapi pamannya jahat. Nabi Muhammad, coba lihat, Siti pamannya Abu Lahab, Abu Jahal jahat. Ada yang orang tuanya sangat jahat, Abu Lahab. Anaknya Ikrimah, seorang sahabat Nabi, penghafal ribuan hadis. Sampai datang kiamat, tipikal seperti ini ada, pasti. Jangan khawatir. Bahkan kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, diiringi dalam doa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Bahkan ada keluarga yang Yusuf. Anda lihat At-Takabun At-Taknas. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang yang beriman, di antara istri kalian, di antara suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian ada yang musuh buat kalian. Hati-hati kalian menghadapinya, santuni mereka, maafkan mereka, mohonkan ampun dosa mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ada musuh dalam keluarga. Suami baik, istri ceketil, ada enggak? Istri baik, suami ganjen, ada enggak? Suami istri baik, anak pertama ngelawan, ayah. Anak pertama bager, muka 2, 3 sebelum. Anak yang kedua bager, yang ketiga ngerong-ngerong. Semuanya baik. Bapak kandung yang ngerong-ngerong. Semuanya baik, ibu kandung yang ngerong-ngerong. Semuanya baik, saudara kandung yang ngerong-ngerong. Semuanya baik, mertua diberi. Mertua baik, ipar 3 sebelum. Ipar baik, menantu minta dikeprek. Menantu bager, sopir nyebelin. Betul apa betul? Hati-hati menghadapinya. Tetap santuni mereka, maafkan dosa mereka, mohon ampun sama Allah kesalahan mereka. Begitu kata Allah. Ya, hadapi dan begitu. Silakan. Ya, ya, sip. Memang kita dalam agama kita kan mengajarkan senyum itu adalah ibadah. Sedangkan kita punya agama, dia tahu agama, tapi nggak pernah menegur kita. Kita kadang agak segal juga, nggak pernah senyum. Kalau senyum gitu loh, Kak. Orang itu beda-beda. Ada orang yang kalau orang sudah masuranya senyum dulu bapaknya. Ada orang yang minum dulu. Ada orang yang manyun dulu. Ada orang yang biasa saja. Rasul mengatakan, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu buat saudaramu sedekah. Tapi mikir pakai otak. Emang tabiat dia begitu? Tidak mungkin kita merubah tabiat orang, tapi rubah pola pandang kita sama dia. Dia emang jarang senyum, nggak usah. Lu nomor duluan, lu senyum duluan. Ngapain nungguin dia senyum? Emang udah mukanya begitu. Saya tidak bercanda. Saya punya anak 4, yang satu paling tidak serius, jarang senyum. Yang kedua, ketiga, keempat biasa saja. Kan tidak sama kelakuan orang. Ngapain mikirin kelakuan orang? Tidak ada di Quran, di hadis merubah kelakuan orang. Yang ada rubah pola pandang kita sama orang. Emang jangan jarang senyum, ngapain lu pengen senyum? Lu aja yang senyum sama dia. Ngapain nyalahin orang? Tidak bisa. Tabiat orang berbeda-beda. Tidak ada dalam agama kita merubah tabiat orang. Yang ada rubah pola pandang kita sama orang. Oke? Baik hadirin panitia udah bisik-bisik mamah, orang udah bosen ngeliatin mamah pulang nih. Ini orangnya nih dia nih, bosen ngeliatin mamah katanya pulang nih. Baik hadirin, angkat tangannya. Hadirin kalian, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rumah tangga kita semua menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu turunan kita semua
semuanya menjadi anak soleh, anak yang solehah. Diberikan umur panjang dalam taat kepada Allah, diberikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepada Allah, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita, dibaikan hubungan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sisa umur yang ada menjadi umur yang barokah, agar kita yang hadir di Masjid Al-Bari ini manusia yang bermanfaat buat orang lain. Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang banyak bermanfaat buat orang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqo wa lahu abiduka riqqo wa lam tazali dalika ahla. Allahumma ya muyassir kulasi wa ya jabira kullat kasir wa ya sahiba kullat tari wa ya mu'mina kullat taqir wa ya muqawliya kullat da'if wa ya ma'manna kullat nahi yasiru alaika kullat kasir kata sudah siwaiga kasir. Allahumma ya man la yataju lal bayan wa tafsir ajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nahobu minka wa nahobu mimman yahobu minka wa nahobu mimman la yahobu minka. Hurmati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukhrisna biarikal lati la tanam waqbudna bikanafikal lati la yugham. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sebagai manusia saya pasti melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.